Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas dalam keseharian kita, baik aktivitas yang menguntungkan secara duniawi dan menguntungkan secara ukhrawi. Umat Islam dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qadar, surat yang ke-97, ayat 1 sampai terakhir, ayat 1 sampai ke-5, Allah telah menjelaskan tentang Lailatul Qadar, ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, menurunkan dia, maksudnya Al-Quran, fi lailatul qadar, yaitu pada malam kemuliaan. Ya, Lailatul Qadar itu nama artinya adalah malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ya, apa itu malam kemuliaan itu, gitu kan? Allah bertanya kepada kita dan Allah jawab sendiri pada ayat selanjutnya, ayat yang ketiganya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada video yang lalu bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ketika kita melakukan aktivitas ibadah pada malam tersebut, sama dihitungnya sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun lebih, ya. Lebih baik dari itu. Orang ada ibadah nih selama 83 tahun. Ya, orang beribadah selama 83 tahun, ya kan? Orang beribadah selama 83 tahun, beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih, itu masih lebih baik dari Lailatul Qadar, gitu ya. Jadi maksudnya Lailatul Qadar itu masih lebih baik dari orang yang beribadah selama 83 tahun. Makanya malam Lailatul Qadar itu memang harus kita hidupkan tuh, ya. Terus kemudian tanazzalul malaikatu warruh, yaitu pada malam tersebut turunlah para malaikat, kata Allah. Jadi para malaikat pada malam Lailatul Qadar itu adalah turun, ya, turun, ya. Warruh, dan warruh itu di ayat yang lain disebutkan, diartikan dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dan para malaikat yang lain diturunkan oleh Allah ke bumi, ya, yang fiha, tidur di bumi, biidzni rabbihim, dengan izin Robnya, mingkuli amr, untuk mengurusi segala urusan. Jadi segala urusan tentang ibadah apa saja yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu, maka itu akan dicatat atau akan diurusi atau diurus sama oleh para malaikat dan juga malaikat Jibril. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu sejahteralah malam itu sampai terbit fajar, yaitu waktunya adalah sampai subuh. Maksudnya fajar itu subuh, ya, maksudnya, ya. Jadi dari tengah malam sampai subuh itu, ya. Jadi untuk malam Lailatul Qadar itu kalau bisa seluruh umat Islam jangan sampai melewatkan, karena pada malam tersebut kalau kita beribadah sama saja dengan beribadah selama 83 tahun. Itu akan benar-benar membantu memberatkan kita amalan kita nanti di akhirat, gitu ya.
Dibayangkan saja kita ibadah cuma semalam sampai subuh ya, entah itu ada pengajian, entah itu baca Quran, entah itu tadarus Quran, baca Quran, tilawah, terus kemudian pengajian ataupun melakukan ibadah sholat malam pada waktu itu, pada malam Lailatul Qadar itu, sama dihitung oleh Allah adalah dihitungnya adalah lebih baik dari 83 tahun gitu ya. Itu akan apa namanya? Menguntungkan banget gitu, memberatkan kita, amalan kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Makanya jangan sampai terlewat tuh. Malam Lailatul Qadar itu memang kita harus menghidupkannya supaya kita mendapatkan itu gitu loh ya. Tapi kita disuruh mencari tuh ya. Disuruh mencari. Jadi terus kemudian ada pengertian-pengertian yang lain tentang Lailatul Qadar. Di antara pengertian yang lain di dalam Al-Qur'an yaitu tentang Lailatul Qadar itu yang pertama adalah kehormatan ya. Jadi Lailatul Qadar itu ya, Lailatul Qadar itu diartikan dengan kehormatan gitu ya. Qadar itu adalah malam kemuliaan atau malam kehormatan sebagaimana dikatakan oleh Allah di surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Artinya, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang seharusnya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Jadi dalam ayat ini qadar itu diartikan dengan penghormatan gitu ya. Jadi malam kemuliaan sama dengan malam penghormatan ya, penghormatan kepada umat Islam, penghormatan kepada orang beriman yang mau melaksanakan ibadah pada malam itu sehingga dikasih bonus oleh Allah sama saja atau bahkan lebih baik dari orang yang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun gitu ya. Terus yang kedua, makna yang kedua adalah artinya sempit ya, artinya sempit sebagaimana Allah katakan di ayat yang lain yaitu surat 89 ayat 16 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya, dan adapun bila Robnya mengujinya lalu mempersempit rezekinya, maka ia berkata Robku menghinakanku. Jadi maksudnya yang jadi poin di sini adalah kata-kata qadar itu dalam dalam ayat ini itu diartikan dengan sempit gitu loh ya, sempit. Jadi Allah mempersempit rezekinya tuh. Jadi qadar itu bisa diartikan sempit gitu loh ya. Malam yang sempit artinya malam yang singkat, tapi malam yang singkat gitu ya. Lailatul Qadar itu bisa diartikan malam yang singkat, tetapi walaupun singkat ya, tetapi nilainya lebih baik dari 1000 bulan atau lebih baik dari 83 tahun lebih tuh ya. Sangat disayangkan banget kalau dilewatkan tuh ya. Terus kemudian yang ketiga, mana yang ketiga adalah menentukan atau mengatur ya, menentukan atau mengatur sebagaimana Allah katakan di surat 65 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi Lailatul Qadar di sini Allah artikan di surat 65 ayat 3 ini diartikan dengan ketentuan ya, atau mengatur, berarti menentukan atau mengatur ya, karena memang di dalam surat juga malaikat turun untuk mengatur segala urusan tuh. Jadi itu makna qadar. Terus kemudian makna yang keempat adalah makna qadar yang keempat adalah keberkahan ya, atau dengan bisa dikatakan nama lain daripada Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarakah. Malam Qadar, malam kemuliaan adalah malam keberkahan sebagaimana kata Allah di surat 44 ya, ayat yang ketiga sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mungdzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam keberkahan. Jadi malam keberkahan tuh nama lain daripada malam Lailatul Qadar. Ya, artinya Lailatul Qadar itu
nama lainnya adalah malam keberkahan gitu ya. Lailatul Qadar nama lainnya adalah Lailatul Mubarakah gitu. Seperti itu ya. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi itulah makna daripada 4 makna di dalam Al-Quran tentang qadar ya. Yang pertama adalah kehormatan, yang kedua adalah sempit, yang ketiga adalah menentukan atau mengatur, dan yang keempat adalah keberkahan gitu ya. Makna qadar ya. Adapun dalam dalam apa namanya? Dalam malam Lailatul Qadar itu, itu ada doanya tuh ya, ada doanya. Doanya apa? Yaitu sebagaimana hadis Nabi ya, sebagaimana hadis Nabi, doa Lailatul Qadar ya. Doa Lailatul Qadar sebagaimana hadis Nabi yaitu hadis riwayat Tirmidzi ya. Hadis dari yang meriwayatkan adalah Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadisnya tentang doa Lailatul Qadar ya. An Aisyah taqalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimta ayya lailatul qadri wa ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni rawahu Tirmidzi wa sahahahu wa Ahmad wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah ya, wa Ibnu Majah maksudnya. Wa qala fihi ara'aita in wa faktu lailatul qadri. Artinya dari Aisyah telah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apakah yang harus aku baca? Maka beliau menjawab, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Itu doa malam Lailatul Qadar ya, yang dibaca malam Lailatul Qadar doanya itu. Dan selebihnya silakan doa-doa yang lain, yang minta apa gitu, meminta sama Allah, minta keberkahan, minta kesehatan, nggak apa-apa gitu, tapi disertai ditambah dengan doa ini gitu ya, seperti itu. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu adalah doa malam Lailatul Qadar, ditambah dengan doa-doa yang lain ya terserah. Meminta apa sama Allah ya silakan gitu loh ya. Itulah doa tentang Lailatul Qadar ya, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dan disohehkan oleh Tirmidzi mensohehkan hadis ini, dan Ahmad juga mensohehkan hadis ini, dan juga Ibnu Majah ya. Jadi itulah tentang pengertian Lailatul Qadar dan doa di dalam pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya pribadi, dan apabila ada benarnya datang dari Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.